Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di podcast Sedulang Bersinar. Baik, sebelum memulai podcast kita pada hari ini, contohnya saya pantun dulu ya Pak ya. Ya, sih. Mentari pagi bersinar terang, langit biru indah memancar. Podcast Sedulang Bersinar datang membawa terang, cerita inspiratif yang bikin hati bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita gelorakan salam sehat tanpa narkoba, Kak. 1, 2, 3. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Baik Sobat Bersinar, kembali lagi kita di podcast Sedulang Bersinar. Semua dukung lakukan gerakan jiwa bersih tanpa narkoba di episode 3. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu ketika akal ditawan, hati ditinggalkan, pandangan Islam tentang narkoba. Oke, bersama saya Nuraini Hadimah, mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, yang akan menemani kalian beberapa segmen ke depan. Baik, kita kedatangan tamu spesial yaitu Ustadz Jajal Sulaiman, selaku Sekretaris MUI Kabupaten Bangka. Baik Ustadz, langsung saja. Nah, di mana banyak anak muda yang terjerumus narkoba karena rasa ingin tahu atau tekanan lingkungan. Nah, dalam pandangan Islam, bagaimana kita memahami godaan semacam ini, Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min 'amalis syaitan. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan adik-adik kami. Saya panggil adik-adik karena saya juga lulusan dari SDAI Bangka Cikal Bakal dari STAIN Cikal Bakal dari IAIN. Saya tamat 2003 jurusan PAI Fakultas Tarbiyah. Saya terakhir ke swasta, begitu 2004 sudah masuk ke negeri. Mengenai pertanyaan ini, bagaimana kita memahami godaan semacam ini? Anak-anak sekalian dan saudara dimanapun berada, bahwa hidup dan kehidupan ini akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kalian akan diuji, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yang buruk dan dengan yang baik, fitnah sebagai ujian. Dan dua-duanya harus lulus. Salah satu ujian adalah ujian keburukan, yaitu narkoba. Maka berbicara tentang narkoba, kita akan berbicara tentang akal. Karena dengan narkoba itu akan merusak akal. Sementara dalam sebuah keterangan, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kenapa manusia dijadikan makhluk yang paling mulia? Bahkan dibandingkan dengan malaikat. Sampai-sampai malaikat pun disuruh sujud kepada manusia. Betul kan? Siapa? Nabi Adam kan? Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada siapa? Malaikat, termasuk iblis, supaya sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud tilawah. Bukan sujud untuk menyembah, tapi sujud kepada Nabi Adam sebagai sebuah penghormatan. Kenapa Nabi Adam dihormati oleh para malaikat? Karena ada akal. Dan yang membedakan kita dengan hewan,
Hanya di situ. Kalau fisik sama kok. Kita ada mata, hewan ada mata. Betul. Hewan ada mulut, kita ada mulut. Hewan makan, kita pun makan. Lalu apa yang membedakannya ini? Akal. Kalau akal tak berfungsi, karena godaan narkoba, karena rusak dengan narkoba, maka apa bedanya kita dengan hewan? Maka kenapa Islam itu menjaga betul dengan adanya akal ini? Bahkan syariat agama itu diletakkan kepada mereka yang berakal. Kalian pernah belajar mungkin tentang usia taklid. Pernah nggak belajar usia taklid? Apa usia taklid? Pembebanan. Ada hukum syarat taklidi, akan ada hukum syarat wajib. Hukum syarat taklidi adalah hukum syarat yang dibebankan kepada mereka yang sudah terkena hukum taklid. Hukum taklid kan 5, wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, mubah. Siapa yang terkena hukum taklid? 3. Yang pertama orang Islam. Kita orang Islam kan? Maka terkena hukum wajib, sunnah, sholat wajib. Ya, itu terkena. Kenapa? Karena Islam. Kemudian yang kedua, wal aqlu, berakal. Nah, orang yang tidak berakal, orang gila, orang yang akalnya tak fungsi, tak kena hukum taklid. Kemudian yang ketiga, wal bulughu balik. Nah, 3 ini salah satunya akal. Maka akal begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika itu diciptakan akal dan nafsu dalam diri kita. Akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dipanggil akal itu oleh Allah. Ta'ala akal, ke sini. Ditanya oleh Allah, siapa kamu, siapa saya? Allah tanya ke akal, siapa kamu, siapa saya? Kata akal, saya adalah hamba-Mu yang zalim. Dan kepada Tuhan kami yang maha mulia. Tapi ketika nafsu dipanggil oleh Allah, ke sini nafsu. Ditanya oleh Allah, siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Perhatikan bahasa kita kayak Allah murka. Maka direndam di dalam neraka. Dan sebagai 100 tahun. Diangkat lagi, baru dia mengakui bahwa dia adalah makhluk dan Allah adalah Tuhan. Ini menandakan pada kita, menandakan sekali saudaraku dimanapun berada, begitu perfect, begitu sempurna manusia diberikan nafsu. Butuh nafsu ini. Tapi nafsu kalau tak ada tanpa akal, itu akan berjalan sesuai kehendak dia sendiri. Tapi kalau ada akal, ada rem, ada arah, ada tujuan, ada yang mengarah. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama, karena banyak pertanyaan. Silakan. Nah, menurut Ustaz, mengapa iman seringkali menjadi benteng utama untuk mencegah seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, Ustaz? Baik, iman itu kalau dalam mobil laksana rem. Kalian nggak dikasih mobil, bagus, merek terkenal, mobil mahal, harganya miliaran rupiah, mau nggak? Saya tanya dulu nih balik bertanya, mau nggak? Mau, betul? Mau, tapi nggak ada remnya. Tapi nggak ada remnya, mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Menyebabkan kita celaka, menyebabkan kita numbur orang, merusak orang, membuat orang mati, membuat orang celaka. Sama dengan iman yang ada pada dalam diri kita. Ya. Jadi saudaraku semuanya, dimanapun berada yang melihat podcast ini, iman ini adalah rem bagi kita semua supaya hidup kita ini teratur, supaya hidup kita ini terarah. Kalau iman dijadikan benteng, dijadikan rujukan, dijadikan poin-poin terpenting dalam hidup dan kehidupan ini, maka insya Allah kita akan selamat, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan ketika berbicara tentang iman, ulama katakan al-iman yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kala naik, kadang-kala turun. Ya. Ketika turun, kadang-kala tergoda dengan yang namanya narkoba. Orang nawarin narkoba kan nggak langsung beli kan. Biasa dengan ngasih sekali, 2, 3 kali itu ngasih. Setelah kecanduan, akhirnya beli. Kenapa iman kita drop? Maka iman ini supaya terus meningkat, ada 3 cara.
Yang pertama, berkawan dengan orang-orang soleh. Karena kata ulama, ar-ruh kari. Ruh itu laksana angin. Angin itu kalau berkawan dengan minyak wangi, wangi tidak? Wangi. Tapi kalau berkawan dengan tempat sampah, bau enggak? Begitulah hidup dan kehidupan. Renungan bagi kita anak-anak sekalian, ya, dimanapun berada. Kita akan punya teman. Teman itu merupakan profil dari kita. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita akan baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang jahat, kita akan ikut jahat. Maka seseorang akan dilihat siapa teman-temannya. Siapa orang-orang terdekatnya. Ar-ruh karim. Ya, pilih teman. Bukan pilih-pilih kaya atau miskinnya, bukan. Tapi teman itu bisa menyelamatkan kita, enggak. Kita bisa membawa kebaikan, tidak. Kalau tidak, jauhi. Itu saja. Maaf. Sampai di sini saja pertemanan kita. Ya. Itu, silakan. Nah, selanjutnya, apa pandangan Islam tentang penyalahgunaan narkoba? Apakah termasuk dalam kategori dosa besar, Ustaz? Baik, ya. Pengharaman Al-Quran secara bertahap. Yang pertama di Al-Baqarah 219. Ini saya bacakan. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada wahai Muhammad, 'anil khamri, tentang khamar, wal maisir, tentang judi, itu kata Allah. Qul fima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan kepada mereka bahwa di antara khamar dengan judi itu ada dosa besar. Nah, dosanya didahulukan oleh Allah. Wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Ada dosa, ada manfaat. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dosanya lebih besar dari keduanya daripada manfaatnya. Itu pengharaman pertama. Hebatnya agama Islam ini tidak saklek sekaligus, tapi step by step. Kalau cuma dilarang sekaligus, orang pasti menolak. Sama lah ketika kita nanti jadi guru, kalian jadi guru. Itu kalau ngajar anak itu dari mulai yang kecil, yang ringan, baru agak berat, kemudian berat, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian pengharaman yang kedua, kalau katakan di Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini semakin jauh orang. Pertama dikatakan ada manfaatnya, ada madaratnya. Ada dosa dan ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Karena kalau sholat pas mabuk, pasti dia ngacau, kata kita orang Bangka. Tak akan konsen, tak akan serius, tak akan khusyuk. Kemudian barulah pengharaman setelah total. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar. Wal maisir. Apa maisir itu? Judi. Kemudian wal ansabu, berkorban untuk berhala. Wal tajalamu, dan menghuni nasib dengan anak panah. Rijsum min amali syaitan. Jarang-jarang Allah menggunakan kata rijsun. Najis. Keji. Bukan hanya najis, bukan hanya keji, tapi kata Allah min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ini dalil tentang pengharaman narkoba, ya, dan segala macamnya. Narkoba kan banyak, mulai dari ganja, mulai dari ini. Mungkin sekarang mulai dari bir, mulai dari tuah. Pokok siapa yang membuat kita mabuk, itu adalah khamar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, maka kalau kasiruhu faqaliluhu haram.
Minuman yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya juga haram. Jadi jangan sampai kita melihat, ini bir ini kadarnya hanya 1% ataupun 0,7%. Itu tetap haram. Mas kalau kasiru, faqalilu haram. Apa yang banyaknya haram, maka sedikitnya haram. Jauh itu. Dosanya dosa besar. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, yang kena dosa besar ini bukan hanya yang minum. Lu'ina fil khamri asyratun. Dalam persoalan khamar, narkoba, ya, itu ada 10 orang yang akan dikutuk. Yang pertama produser. Apa produser? Pembuat. Ya. Kemudian yang kedua, distributor, pengedarnya. Kemudian yang ketiga, yang minumnya. Kemudian yang membawanya, yang mengirimnya, yang menuangkannya, yang menjualnya. Kemudian pemakan uang hasilnya. Kita gak minum, tapi jualan bir. Tapi jualan narkoba. Kena laknat. Kemudian yang membayar dan memesan, kita gak minum. Kita nggak minum, tapi ikut membayar, ikut memesan, dosa juga. Itu mungkin pertanyaan yang ketiga. Nah, di dalam Al-Quran ada larangan mendekati hal-hal yang memabukkan. Nah, apakah narkoba juga termasuk dalam konteks khamr yang disebut di ayat tersebut, Ustaz? Baik, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ma'as kalau kasiruhu faqaliluhu haram. Minuman yang banyak memabukkan maka sedikitnya juga haram. Bahkan di lain hadis Nabi katakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Ini kata kunci. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Bahkan khamar ini kata Nabi, al-khamru kumul khaba'is. Narkoba itu adalah biang keladi semua kejahatan. Apa biang keladi? Induknya, pemicunya. Ketika kita minum narkoba, ketika seseorang mabuk, maka out of control. Akal yang tadi saya sampaikan di awal itu hilang. Akhirnya orang membunuh, betul. Akhirnya orang dicuri, betul. Akhirnya orang memperkosa. Betul? Bahkan ada anak bunuh orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Bahkan ada seorang ayah tega memperkosa 2 putrinya sekaligus. Gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Betul kata Nabi. Al-khamru umul khaba'is. Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Kenapa? Akal sudah tidak berfungsi. Ketika akal tidak berfungsi, maka seperti hewan. Lihatlah hewan. Anak kandungnya kan diperkosa. Benar nggak? Ayam tuh ya. Betul. Ayam nggak tahu tuh padi orang. Nggak tahu tuh halaman orang. Teras orang. Daerah di situ. Kenapa? Nggak ada. Maka apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau seumpama akalnya tak berjalan. Akalnya dirusak. Dengan apa? Yang namanya khamar. Dan ketika kita minum khamar, karena akal yang rusak. Hatinya rusak. Jasanya rusak. Lihatlah orang-orang yang suka minum khamar di kala tuanya. Penyakitnya 1001 macam penyakit. Mulai dari darah manis, darah tinggi, darah rendah, sampai stroke segala macam. Tidak ada yang tidak ada yang sehat di kala tua ketika mereka mengkonsumsi narkoba di kala itu. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan narkoba untuk alasan non-medis atau hanya sekadar pelarian dari masalah, Ustaz? Baik. Masalah ini ya. Ya. Masalah pelarian. Coba dialami. Bagaimana hukumnya menggunakan narkoba untuk alasan non-medis atau hanya sekadar pelarian dari masalah? Kalau untuk medis kan dibolehkan ya. Iya. Contohnya alat bius. Itu digunakan dalam alat-alat medis ketika seseorang akan melakukan pembedahan, operasi segala macam. Itu dibenarkan oleh agama. Tapi sebatas itulah. Jadi sesuatu yang haram, kalau dipergunakan untuk sesuatu yang madharat, itu boleh. Kayak kita aja makan bangkai itu kan haram. Tapi kalau untuk mempertahankan hidup, kita tersesat di hutan belantara, nggak ada apa kecuali ada bangkai rusak. Kita makan apa? Sebatas supaya kenyang. Supaya kita bisa bertahan hidup. Termasuklah ketika makan babi, mohon maaf. Nggak ada makan apa kecuali babi. Maka boleh. Bukan halal sih sebenarnya. Boleh, dibolehkan ya. Nah, kalau untuk pelarian dan alasan medis jelas haram.
Maka renungan bagi kita anak-anak muda, lari dari masalah itu tak akan ada ujung pangkalnya, akan terus nambah masalah. Dan ketika anak-anak muda pelariannya ke narkoba, itu menimbulkan masalah baru sebenarnya. Bukan menyelesaikan masalah. Kan banyak orang lari dari masalah dengan mengkonsumsi narkoba. Termasuk mungkin ada sebagian oknum ya. Bukan semuanya, artis-artis itu kan banyak. Larinya ke narkoba. Akhirnya kan kena tangkap, kena razia, ya, ditahan segala macam. Lari dari masalah itu harusnya larinya ke agama. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Jadi larinya ke masjid, larinya ke ulama. Kalau kita punya problem, bukan ke narkoba larinya, tapi larinya ke agama. Tanya dengan ulama, saya punya masalah, ini loh masalahnya. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita ada. Ikan kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki di jalan yang tak disangka-sangka oleh yang bersangkutan. Jadi ada dua. Ya. Ada dua kegunaan bertakwa. Yang pertama, Allah kasih jalan keluar di setiap masalah. Kemudian yang kedua, Allah rezeki di jalan yang tak disangka-sangka. Tapi kunci itu tadi takwa. Salah satu takwa itu adalah melaksanakan sholat. Kan sholat tujuannya takwa. Puasa tujuannya takwa. Kurban tujuannya takwa. Haji tujuannya takwa. Jadi pada intinya ibadah adalah kunci utama keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Larinya bukan ke, mohon maaf, bukan ke tempat dugem, bukan ke tempat kongko-kongko, larinya ke masjid. Itu adalah solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Allah. Nah, dari sisi spiritual Ustaz, apa yang sebenarnya terjadi pada hati dan jiwa seseorang yang sudah kecanduan narkoba menurut pandangan Islam? Ya, dari sisi spiritual. Spiritualnya kan sini ya, dari hati. Hatinya kosong. Kosong dari hidayah. Kosong dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa ketika kita sholat baca doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dan apa jalan yang lurus itu? Ya, jawabannya di ayat selanjutnya, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah engkau kasih nikmat. Nikmat apa? Nikmatul iman wal Islam. Jadi hati ini harus selalu dicas supaya tak kosong. Hati ini adalah raja. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau katakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu, ala wahyal qalbi. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati inilah malikul aqdo. Malikul aqdo itu adalah raja dalam tubuh kita. Nah, anggota tubuh semuanya adalah junudu, bala tentaranya. Kalau raja ini baik, maka baiklah bala tentaranya. Kalau raja ini, pemimpin ini baik, maka baiklah bawahnya. Sama kita persis dalam struktur pemerintahan. Kalau presidennya baik, maka gubernurnya baik. Kalau gubernurnya baik, maka bupatinya baik. Kalau bupatinya baik, maka camatnya baik. Bahkan ada pepatah kita orang Bangka, ikan itu busuk dari kepalanya. Paham nggak? Ini dalam bahasan. Ikan itu busuk dari kepalanya. Tahu nggak maksudnya? Ya. Jadi kalau di atasnya udah bobrok, udah buruk, maka buruk. Sama dengan ini. Ini kita punya pemimpin namanya hati. Kalau hatinya udah buruk, jauh dari agama, udah semuanya jauh. Tangannya melangkah untuk yang haram, nyuri, korupsi. Kenapa? Ininya udah jelek. Berpikirnya juga yang buruk. Kenapa? Ininya buruk. Melangkahnya ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Ininya udah buruk. Tapi kalau ininya baik, terjaga tangannya, terjaga kakinya, terjaga pandangannya, terjaga akan jadi apa? Dari berbuat maksiat. Kenapa? Pemimpinnya bagus, hatinya bagus.
Nah, Ustadz, bagaimana seharusnya keluarga atau masyarakat menyikapi anggota yang terlanjur menjadi pecandu? Apakah harus dijauhi atau disuruh dirangkul, Ustadz? Bagus. Kalau katakan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Siapa keluarga? Istri dan anak-anak. Wa ahlikum nar, dari neraka. Neraka bukan hanya neraka akhirat, tapi neraka dunia. Neraka dunia salah satu. Jadi pecandu narkoba, jadi tukang kebut-kebutan, jadi pemabuk, jadi tukang maling, jadi tukang ganggu orang. Itu kan neraka dunia. Maka letak perhatian dari orang tua, dari keluarga itu sangat penting. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kenapa anak itu menjadi pecandu narkoba? Jangan-jangan madrasah pertamanya gak bagus. Hubungan dengan orang tuanya nggak bagus. Biasanya kalau anak hubungan dengan orang tuanya nggak bagus, maka dia cari pelarian yang disebutkan di awal tadi. Pelariannya kemana? Ke teman-temannya. Mending kalau teman-temannya yang baik. Teman-temannya ya yang buruk orangnya, yang buruk kelakuannya, tukang minum, pecandu narkoba, udah terlibat. Maka bagi mereka yang sudah kandung kecanduan, jangan dijauhi, dirangkul, karena itu anak kita, ya, anak kita. Pengobatannya tiada lain adalah agama, tiada lain, tiada bukan adalah agama. Jangan lepas mereka, jangan sampai mereka lihat, jangan sampai mereka kembali berulang-ulang tersangkut narkoba. Dekati, sayangi, dengan apa? Dengan memberikan pendidikan agama yang sempurna. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu total. Artinya, ini orang tua renungannya, karena kalian masih anak-anak. Jadi memperhatikan anak bukan hanya masalah pakaian, bukan hanya masalah perumahan, bukan hanya masalah kendaraan, tapi yang paling penting adalah masalah agama, adin. Lagi-lagi adin. Jaga diri dengan agama. Jadi berikan pendidikan dini, agama, pendidikan agama sendiri kepada anak-anak kita supaya mereka tidak tersangkut narkoba. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep taubat nasuha bisa menjadi langkah awal bagi mantan pecandu untuk bangkit kembali nih, Ustaz? Bagus, saya banyak kawan yang pernah terjerumus ke dalam narkoba. Saya juga sering isi di LB dan bangkit semua. Dan apabila ada kasus, ada 10 kasus, itu 7 narkoba. 3 lainnya kasus pencurian, pembunuhan, penipuan. 7-nya itu narkoba. Jadi lapas ini penuh bukan dengan orang yang nyuri, yang bunuh, tapi penuhnya dengan korban narkoba ini. Termasuk lapas narkotika di Bangkalti. Bagaimana langkah taubatnya? Mudah sebenarnya. Konsep taubatan nasuha itu harus tercukupi 4 syarat. Yang pertama, menyesal. Kenapa saya terjerumus ke dalam narkoba? Kok suka minum-minuman? Kok berkawan dengan mereka yang suka minum-minuman? Nyesal tuh. Kemudian yang kedua, tancapkan dalam hati kita tidak akan mengulanginya lagi. Itu syarat tobat yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Sholat. Dulu pernah ditinggalkan, rajin-rajin sholat. Ibadah tambah. Sedekah tambah. Kemudian yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat untuk selama-lamanya. Kalau kita bertaubat dengan 4 syarat, insya Allah taubat kita akan diterima. Dan yang paling penting yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat untuk selama-lamanya. Talak 3 itu narkoba. Bukan hanya narkobanya, kawan-kawannya juga ditalak 3. Jangan dekati lagi. Orang itu terjerumus kembali karena apa? Berkawan lagi dengan mereka, akhirnya akan sok-sokan bangun atau udah nyicip aja sedikit lagi, kayak orang ngerokok lah kayak gitu. Udah berhenti ngerokok, kawan dengan yang ngerokok lagi, ikut lagi. Jadi konsep taubat itu bukan hanya berhenti saja dari mengkonsumsi, tapi berhenti berhubungan dengan orang yang suka minum dan narkoba. Bahkan di grup WA ada grup khusus tuh. Grup khusus orang pecandu narkoba. Bahkan ada grup khusus orang yang, mohon maaf, homoseksual, ya.
hubungan garis sesama jenis, keluar dari grup itu. Itu konsep taubat dan nasihat yang keempat, keluar dari grup-grup maksiat. Udah. Fokus semua lingkungan, baik yang nyata, dunia maya, putus. Baru insya Allah. Dan selanjutnya, apa peran masjid dan para ustadz dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ya Ustaz? Bagus. Masjid ini laksana bahtera, laksana kapal di zaman Nabi Nuh. Kalian pernah dengar kisah Nabi Nuh yang menyelamatkan umatnya dari hantaman badai, banjir bandang ya. Ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nuh memanggil anaknya, namanya Qan'an. Ya Qan'an, ayo masuk bersama kami ke dalam bahtera. Apa kata Qan'an? Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Enggak ya, saya akan pergi ke gunung yang bisa menyelamatkan saya dari terpaan air bah. Rupa-rupanya air bah itu sampai juga ke gunung. Dalam sebuah riwayat, bumi pada waktu itu menjadi bola air. Jadi banjirnya bukan banjir lokal, tapi banjir total. Jadi si bumi itu jadi bola air. Sampai-sampai Ka'bah pun yang dibangun zaman Nabi Adam itu roboh. Masjid seperti bahtera zaman Nabi Nuh. Jadi kalau kita tak ingin terjerumus ke dalam narkoba, sering-seringlah ke masjid. Bahkan dalam sebuah keterangan dijelaskan oleh Nabi, di dalam tusgil nafsaka bil haq sabalatka bil badil. Apabila kalian anak-anak muda tidak menyibukkan diri kalian dengan yang hak, ya, dengan ikut kegiatan kampus, ada UKM kan, unit mahasiswaan kan, ada PMR-nya, ada KSR-nya, ada mapalanya, itu ikut. Itu menyibukkan diri dengan kebaikan. Maka apabila kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan kita dengan yang batil. Di masjid kan ada remaja masjidnya, ada kajian-kajiannya, hadiri. Itu laksana bahtera di zaman Nabi Nuh. Lalu apa fungsi ustaz? Ustaz itu kan yang memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Masjid tidak akan memberikan dampak kalau tidak ada ustadznya. Nggak ada penceramahnya, nggak ada pendakwahnya. Kenapa Al-Quran itu, hadis itu disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, para tabiin, salafus saleh sampai ke kita, itu jasanya para alim ulama. Maka jangan sampai anak-anak kita, remaja-remaja kita, kalian jauh-jauh dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau kita ingin paham dengan agama, paham dengan Al-Quran, dengan hadis, maka peran ustaz disitulah memberikan apa mana ini, apa dampak ini, apa manfaat ini. Itu akan dijelaskan oleh mereka ya. Nah, menurut Ustaz nih, bagaimana cara dakwah yang paling efektif agar pesan anti narkoba bisa menyentuh hati anak muda pada zaman sekarang, Ustaz? Yang pertama, yang paling efektif adalah dakwah bilham. Contohnya kayak gini, seorang ayah itu tidak menginginkan anaknya ngerokok. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa oleh ayah? Dia seorang perokok, tapi anaknya nggak mau jadi perokok seperti dia. Langkah yang dilakukan apa? Nggak cukup menasehati. Dia melarang anaknya ngerokok, tapi dia ngerokok. Kena nggak bila-bila? Kenapa? Karena dia juga merokok. Jadi kalau mau berhenti anak itu ngerokok, maka dia jangan ngerokok. Dan rata-rata pencandu narkoba awalnya dia ngerokok itu. Benar nggak? Coba perhatikanlah. Anak SD sudah pinter nggak bisa. Anak SMP sudah pinter ngisap. Anak SMA sering ngeliat. Budak-budak SMA, SMP pulang sekolah, bahkan berangkat sambil nyetir motor. Ada di sini tuh yang dipegang. Gaya, bangga dia. Katakan maco lah. Kalau nggak ngerokok, maka nggak maco. Kan saya pernah ngalamin juga masa muda kayak gitu. Maco enggak bukan diukur dari ini. Tapi diukur dari ini, intelektual. Dan ini. Dan yang paling penting adalah dakwah bilhal. Kalau anak tak mau terjerumus ke dalam narkoba, maka jaga dulu diri kita. Dakwah bilhal. Selamatkan diri kita. Kan kata Allah tadi, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Artinya, diri kita dulu dijaga.
Baguskan dulu kita, baru kita membaguskan anak kita. Konsep sederhananya, kalau mau anak kita soleh, kita harus soleh juga. Orang tua. Kalau anak-anak kita ingin terhindar dari narkoba, maka kita harus jaga terlebih dulu narkoba. Maka insya Allah, dengan dakwah hal ini, anak-anak akan nurut kepada kita. Kita lihatlah sekarang, kenapa anak-anak muda ini kok pergaulannya begitu bebas? Kok pergaulannya begitu tak tentu arah? Karena mungkin contoh dari kita. Belum lagi contoh-contoh yang dia lihat di tayangan televisi. Sinetron, film-film. Adakah sinetron yang mendidik? Nggak ada. Isinya apa? Pelacuran. Isinya apa? Perselingkuhan. Isinya apa? Tentang hedonisme, kecintaan pada dunia. Itu yang ditonton tiap hari, terkolak di sini. Melekat di sini. Akhirnya mereka ingin seperti apa yang dia lihat. Uang nggak ada, akhirnya ngayat. Larinya kenapa, Pak? Maka peran dari orang tua batas itu anak-anak itu. Kalau ada bagus matikan. Saya di rumah sekarang nggak ada TV. Kebetulan TV-nya bisa. Dan anak-anak saya sudah saya batasi. Maka betul konsep dari Pak siapa yang mantan Mendikbud itu? Pak Anies Baswedan. Itu antara jam 5 sampai jam 9 tidak ada acara nonton TV. Itu acara untuk ibadah dan belajar. Jam 5 silakan masih mau main bola silakan. Mendekat maghrib apalagi kita siap-siap mau sholat maghrib. Pada maghrib itu waktunya ngaji. Pada isya sampai jam 9 waktunya belajar. Jam 9 tidur. Mau nonton sebentar silakan nonton bola segala itu. Tapi kan kebiasaan kita mana ada yang seperti ini. Orang maghriban nonton, yang ditontonnya sinetron. Sinetron mau kau pergaulan bebas narkoba. Ini mulai disuruh oleh mereka. Itu sebenarnya dakwah yang paling efektif terhadap mereka. Insya Allah berhasil. Allah a'lam bishawab. Nah, selanjutnya, adakah doa atau amalan yang bisa membantu memperkuat iman dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak seperti narkoba ya, Ustaz? Banyak doanya. Salah satunya doa yang sering kita baca ketika kita tasyahud akhir. Ya. Fil alamina innaka hamidum majid, kan? Apa enggak doa itu? Fil alamina innaka hamidum majid. Tasyahud. Baru kita baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Baru kita baca ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati manusia, sabit qalbi ala dinika, teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa paling manjur. Maka bagus ketika kita sholat, itu sebenarnya yang penting kita resapi, penting kita baca. Dibandingkan kita sujud yang terakhir itu, orang banyak di sujudnya terakhir kan. Ditambah subhanallah bi'ala wa bihamdinya, kemudian banyak berdoa. Sebenarnya yang bagus di situ. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Insya Allah. Hati ini akan condongnya ke masjid. Hati ini condongnya akan ke ulama. Hati ini condongnya akan ke orang tua. Bukan ke narkoba. Bukan kepada siapa-siapa. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pesan apa nih yang ingin Ustaz sampaikan kepada para remaja yang saat ini sedang berjuang melawan godaan narkoba, Ustaz? Baik, orang-orang sukses yang kita lihat sekarang itu berjuang dari apa? Dari masa muda. Masa muda itu sebentar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ikhtanimu khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda sebentar. Pergunakan masa muda dengan belajar. Pergunakan masa muda dengan kerja keras. Menghafal, belajar dengan tekun, nanti akan dipetik ketika sudah dewasa. Orang yang sukses sekarang itu nggak ada yang kecanduan narkoba.
Nggak ada yang terjerumus pada narkoba. Mereka berjuang. Maka dalam pepatah Arab Mahfulah itu kan dikatakan majada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka berhasil. Bahkan dalam beberapa kota Arab yang lain, saya paling senang dengan kota ini. Mansar ala darbil wasala. Apa bunyi? Kalian kan dia ini. Mansar ala darbil wasala. Barang siapa yang berjalan di relnya, maka dia akan sampai. Maaf dengan bahasa ini. Kalian tahu dengan tadi? Tahu. Kalau di relnya sampai enggak ke tujuannya? Sampai. Sampai. Tapi kalau keluar dari rel, Tidak. tidak akan sampai. Percis. Kalian berangkat ke IAIN. Enggak mincong kiri, mincong kanan. Sampai dah ke tempat tujuan untuk belajar. Sampai. Sampai. Tapi ada sebagian mahasiswa enggak sampai ke kampusnya. Sampainya kemana? Ke tempat kawannya, ke tempat nongkrong-nongkrongnya. Di sana dia ngine, di sana dia ngisep gajah. Betul? Berarti tak berjalan di relnya. Kuncinya di situ. Berjalan pada relnya sampai. Ini pesan pada anak-anak muda. Dan bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan Ustaz, bagaimana cara menjaga semangat hijrah agar tidak kembali ke masa lalu? Bagus. Ada sebuah kata dari Fudail bin Iyad, seorang ulama besar mantan preman ya. Ini kan mantan preman juga nih, dia hijrah. Apa kata Fudail bin Iyad ketika ditanya oleh salah seorang pendosa? Ya Syekh, ajarkan kepada kami, kepada saya supaya saya hijrahnya, taubatnya benar-benar taubatan nasuha. Kata Fudail bin Iyad, manfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya untuk beribadah, maka Allah akan mengampuni waktu yang telah berlalu. Paham nggak dengan bahasa ini? Manfaatkan yang tersisa dengan ibadah, dengan berbuat baik, maka Allah akan mengampuni apa yang telah berlalu. Dalam kan bahasa ini, yang lalu biarlah berlalu. Bahasa Arabnya let's go di bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Takkan bisa kita alami lagi kan? Sudah kita lalui masa-masa kelam. Masa-masa hitam udah, itu jadi catatan kita aja. Yang tak perlu kita ulangi lagi. Nah yang sekarang kita penting ada tatap masa depan. Yang sedang kita jalani dan akan kita jalani. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan kehidupan yang baik bagi kita. Ketika masa-masa yang kita jalani, masa yang selesai, kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Nah, Masih ada. terakhir nih Ustaz, apa pesan singkat Ustaz untuk pemerintah dan masyarakat agar bisa bersinergi dalam memerangi narkoba? Bagus. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Tegaknya dunia itu dengan 4 pilar. Yang pertama bi ilmi ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua bi andil umara, dengan hadirnya para pemimpin. Kemudian yang ketiga dengan dermawannya para agnia, orang-orang kaya. Dan yang keempat ada bidu'ail fuqara wal masakin, dengan doanya orang-orang miskin. Ini yang dua yang paling penting. Ulama dan umara harus bersinergi. Ulama menasihati umara harus dengar kata ulama. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam berperang dengan narkoba, itu harus berdasarkan nasihat-nasihat ulama. Kalau mereka bersinergi, dua pilar ini udah cakep tuh kebijakan-kebijakannya. Insya Allah anak muda akan terjaga. Kenapa sekarang anak muda ini kok cari jalan sendiri, cari suasana sendiri? Mungkin bisa jadi karena kita bangsa kini antara pemerintah dengan ulama tidak seiring sejalan. Mudah-mudahan kita berdoa ya, mereka itu bisa seiring sejalan. Umara pendengar nasihat ulama dan ulama pun memberikan nasihat kepada umat. Ini mitra strategis nih. Nggak ada yang lebih tinggi di antara mereka berdua ini, sejajar. Ya, sejajar. Jadi ketika ulama berbicara, hargai oleh pemerintah. Jangan sampai tak dihargai. Karena tidak ada ulama yang akan menyesatkan umat. Ulama itu punya tugas mencelakakan umat, menyelamatkan umat fit dunia wal akhirah. Karena apa? Pewaris Nabi yang saya sampaikan tadi. Nabi itu sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menuju
kepada keridhaan Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Nah, karena kita udah di penghujung podcast nih, San, mari kita gelorakan jargon BNN RI Bangka. War on Drugs for Humanity. Huha. 1, 2, 3. War on Drugs for Humanity. Huha. Nah, untuk sobat yang di luar sana, sobat bersinar, mari kita ikut menyuarakan lagi jargon kita ya. Kita sama-sama ya, Ustaz ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. War on Drugs for Humanity. Huha. Nah, jangan lupa follow akun BNN Info BNN Bangka dan PPL BNK Bangka 2025. Nah, karena tadi di awal saya memulai dengan pantun, saya akan mengakhirinya dengan pantun ya, Ustaz ya. silakan. Minum teh di beranda rumah, menatap langit senja yang juga. Podcast Sedulang Bersinar usai sudah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Ustaz sudah menemani Ya, sama-sama. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi langsung.